Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari kenapa singa disebut raja hutan, tapi mereka nggak tinggal di hutan. Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di pikiran kalian. Sebelum kita mulai, subscribe dulu ke channel ini, Zona Pengetahuan Hewan, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Dalam mitologi kuno Mesopotamia, Mesir, dan Yunani, singa sering digambarkan sebagai penguasa alam liar yang perkasa dan tak terkalahkan. Habitat asli singa adalah sabana terbuka, padang rumput luas, dan daerah semak belukar di Afrika dan sebagian kecil wilayah Gujarat, India. Singa jantan dewasa dapat mencapai berat hingga 250 kg dengan panjang tubuh mencapai 3,3 meter, termasuk ekor. Singa adalah satu-satunya spesies kucing besar yang hidup dalam kelompok sosial yang disebut pride. Di sabana Afrika, singa harus bersaing dengan predator tangguh lainnya seperti makan tutul, cheetah, hyena, dan anjing liar Afrika. Namun, ukuran tubuh dan kekuatan fisik singa yang superior memberikan mereka keunggulan dalam kompetisi makanan. Dalam budaya Afrika kuno, singa dianggap sebagai penjelmaan roh leluhur yang perkasa dan pelindung suku. Mitologi Mesir menggambarkan Dewi Sekhmet dengan kepala singa sebagai dewi perang dan kekuatan. Jawabannya terletak pada kekuatan budaya dan simbolisme yang telah mengakar selama ribuan tahun. Julukan ini lahir dari persepsi manusia tentang kekuatan, kepemimpinan, dan keagungan yang diwujudkan oleh singa, bukan dari habitat tempat mereka tinggal. Singa memang layak disebut raja, tetapi mereka adalah raja sabana, bukan raja hutan. Karakteristik fisik yang megah, struktur sosial yang terorganisir, dan dominasi mereka di ekosistem sabana Afrika membuktikan bahwa gelar raja memang pantas disandang singa. Namun, kita perlu mengoreksi persepsi yang salah tentang habitat mereka, agar pemahaman kita tentang singa menjadi lebih akurat. Fakta bahwa singa hidup di padang rumput terbuka justru menunjukkan adaptasi evolusioner yang luar biasa terhadap lingkungan yang keras dan kompetitif. Sebagai penutup, mari kita hargai singa sebagai raja sabana yang sesungguhnya dan dukung upaya konservasi untuk melindungi mereka dari kepunahan. Alkitab menyebut singa sebagai simbol keberanian dan kekuatan dalam berbagai kisah, termasuk kisah Daniel di Gua Singa. Budaya Eropa abad pertengahan mengadopsi singa sebagai simbol kerajaan. Terlihat dari lambang kerajaan Inggris, Skotlandia, dan berbagai kerajaan lainnya. Karya sastra klasik seperti Chronicles of Narnia dengan tokoh Aslan memperkuat citra singa sebagai pemimpin yang bijaksana dan perkasa. Film-film Hollywood seperti The Lion King juga turut melanggengkan stereotip singa sebagai raja hutan kepada generasi modern. Bahkan dalam astrologi, Leo yang disimbolkan dengan singa dianggap sebagai tanda zodiak yang paling royal dan berkarisma. Semua pengaruh budaya ini menciptakan persepsi kolektif yang sangat kuat tentang singa sebagai raja hutan. Meskipun bertentangan dengan fakta ilmiah, singa seringkali merampas hasil buruan predator lain, terutama dari cheetah dan macan tutul yang lebih kecil. Menurut data International Union for Conservation of Nature atau IUCN, singa dikategorikan sebagai spesies vulnerable atau rentan dengan populasi yang terus menurun drastis. Dari sekitar 200.000 ekor singa yang hidup di alam liar pada awal abad ke-20, kini hanya tersisa sekitar 23.000 hingga 39.000 ekor saja. Penurunan populasi ini mencapai 43% dalam 2 dekade terakhir, terutama di wilayah Afrika Barat dan Tengah. Ancaman utama yang dihadapi singa meliputi hilangnya habitat akibat ekspansi pertanian dan pemukiman manusia, konflik dengan peternak lokal, perburuan ilegal untuk perdagangan bagian tubuh singa, dan penurunan populasi mangsa alami. Fragmentasi habitat membuat pride singa terisolasi dan mengalami masalah inbreeding yang menurunkan kualitas genetik. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola migrasi mangsa singa.
memaksa mereka mencari sumber makanan di area yang lebih dekat dengan pemukiman manusia. Upaya konservasi intensif sedang dilakukan melalui program perlindungan habitat koridor satwa liar dan program breeding di penangkaran. Bahkan kawanan hiena yang terkenal agresif pun seringkali mundur ketika berhadapan dengan singa dewasa. Strategi berburu berkelompok membuat singa mampu menangkap mangsa berukuran sangat besar seperti kerbau Afrika, jerapah muda, bahkan gajah muda dalam kondisi tertentu. Kemampuan adaptasi singa terhadap berbagai jenis mangsa juga luar biasa. Mulai dari mamalia kecil hingga reptil besar. Kecepatan lari singa yang dapat mencapai 80 km per jam dalam jarak pendek memungkinkan mereka mengejar berbagai jenis mangsa di medan terbuka. Daya tahan fisik singa juga superior. Mereka dapat bertahan tanpa makan hingga 2 minggu jika diperlukan. Sebuah pride biasanya terdiri dari 2-3 singa jantan dewasa, 5-10 singa betina, dan anak-anak singa dari berbagai usia. Harimau adalah kucing besar yang benar-benar tinggal di hutan lebat, mulai dari hutan tropis Asia Tenggara hingga hutan taiga Siberia. Harimau bahkan lebih besar dari singa dengan berat yang dapat mencapai 300 kg untuk harimau Siberia jantan. Harimau adalah pemburu soliter yang sangat efisien dengan kemampuan berenang yang excellent, berbeda dengan singa yang menghindari air. Pola belang harimau memberikan kamuflase sempurna di lingkungan hutan yang penuh dengan bayangan dan cahaya yang terputus-putus. Harimau juga memiliki kekuatan gigitan yang lebih besar dari singa, mencapai 1000 PSI. Namun, harimau tidak pernah mendapat julukan Raja Hutan meskipun mereka adalah penguasa sejati ekosistem hutan. Hal ini menunjukkan bahwa julukan Raja Hutan untuk singa lebih didasarkan pada persepsi budaya dan simbolisme daripada fakta ekologis. Harimau yang lebih misterius dan jarang terlihat tidak mendapat eksposur budaya sebesar singa yang hidup di area terbuka dan lebih mudah diamati oleh manusia. Sistem kepemimpinan dalam Pride sangat terorganisir dengan singa jantan alfa sebagai pemimpin tertinggi yang bertugas melindungi wilayah dan keluarga dari ancaman luar. Singa betina berperan sebagai pemburu utama yang bekerja sama dalam strategi berburu yang sangat terkoordinasi. Mereka menggunakan taktik mengepung mangsa dengan pembagian peran yang jelas. Ada yang bertugas sebagai penghalau, pengejar, dan penyerang. Anak-anak singa belajar keterampilan berburu dan hierarki sosial melalui permainan dan observasi terhadap anggota dewasa. Wilayah kekuasaan sebuah pride dapat mencapai 100 km persegi yang dijaga ketat dari invasi pride lain. Komunikasi dalam pride menggunakan berbagai suara mulai dari auman yang dapat terdengar hingga jarak 8 km. Hingga suara mendengkur dan geraman halus untuk komunikasi jarak dekat. Suara yang megah pada singa jantan bukan hanya untuk penampilan, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung leher saat bertarung dan menunjukkan status dominansi dalam kelompok. Semakin gelap dan lebat surai singa jantan, semakin tinggi level testosteron dan semakin kuat posisinya sebagai pemimpin. Otot-otot singa berkembang dengan sempurna, terutama di bagian bahu dan kaki depan yang memberikan kekuatan luar biasa saat menerkam mangsa. Rahang singa dapat menghasilkan tekanan gigitan hingga 650 PS, cukup kuat untuk menghancurkan tulang mangsa berukuran besar. Cakar singa yang dapat ditarik masuk dan keluar sepanjang 7 cm berfungsi sebagai senjata mematikan sekaligus alat untuk memanjat. Mata singa yang tajam dengan penglihatan malam yang excellent memungkinkan mereka berburu efektif bahkan dalam kegelapan total. Sabana Afrika yang luas dengan rerumputan tinggi dan pohon-pohon akasia yang tersebar adalah rumah sejati bagi singa. Lingkungan ini memberikan kondisi ideal untuk berburu karena memberikan jarak pandang yang luas untuk mengamati mangsa, sekaligus tempat berlindung di balik semak-semak saat mengintai. Padang rumput terbuka memungkinkan singa untuk berlari dengan kecepatan tinggi saat mengejar zebra, new, dan antelope yang menjadi makanan utama mereka. Berbeda dengan hutan yang lebat dan tertutup,
sabana memberikan ruang gerak yang luas untuk kehidupan berkelompok singa. Suhu di sabana juga lebih sesuai dengan karakteristik fisik singa yang tidak memiliki adaptasi khusus untuk iklim hutan tropis yang lembab. Pohon-pohon akasia yang tersebar di sabana memberikan naungan yang cukup untuk singa beristirahat di siang hari tanpa menghalangi mobilitas mereka saat berburu. Bangsa Assyria dan Babilonia menggunakan simbol singa dalam relief-relief istana mereka untuk menunjukkan kekuatan kerajaan. Demikian pula dalam budaya Eropa abad pertengahan, singa menjadi simbol kerajaan dan kebangsawanan yang sering muncul dalam lambang heraldik. Cerita-cerita rakyat dan dongeng klasik seperti Aesop's Fables juga turut mempopulerkan citra singa sebagai raja hutan. Ketika penjelajah Eropa pertama kali mendengar cerita tentang singa dari pedagang dan pelaut yang pernah ke Afrika, mereka membayangkan hewan ini hidup di hutan lebat seperti hutan-hutan di Eropa. Persepsi ini kemudian diperkuat oleh karya sastra dan seni yang menggambarkan singa dalam setting hutan yang rimbun, meskipun kenyataannya sangat berbeda dengan habitat asli mereka. Bagaimana mungkin seekor hewan yang dijuluki raja hutan ternyata tidak tinggal di hutan? Ini adalah salah satu paradoks paling menarik dalam dunia hewan yang akan kita bahas tuntas hari ini. Singa memang telah lama dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan di berbagai budaya dunia. Julukan raja hutan sudah melekat erat dengan identitas mereka selama berabad-abad. Namun, fakta ilmiah menunjukkan bahwa habitat asli singa sama sekali bukan di hutan lebat seperti yang banyak orang bayangkan. Lantas, dari mana asal julukan ini? Dan mengapa tetap bertahan hingga sekarang? Mari kita telusuri bersama misteri di balik gelar megah yang disandang oleh salah satu predator paling ikonik di planet ini. Julukan raja hutan untuk singa sebenarnya berasal dari tradisi sastra dan budaya populer yang telah berkembang selama ribuan tahun. Kenyataannya, singa sama sekali tidak tinggal di hutan. Karakteristik fisik singa memang menunjukkan mengapa mereka layak disebut sebagai raja. Meskipun bukan raja hutan, struktur sosial singa yang unik juga memperkuat gelar raja mereka. Jika dibandingkan dengan predator lain di habitatnya, singa memang menunjukkan dominasi yang luar biasa. Perbandingan dengan harimau sebagai predator hutan sesungguhnya menunjukkan ironi dari julukan raja hutan untuk singa. Budaya dan mitologi berbagai peradaban dunia telah memperkuat citra singa sebagai raja hutan melalui cerita, seni, dan simbolisme. Status konservasi singa saat ini sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan bahwa sang raja sedang menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan hidupnya. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.